Kalau sudah rajanya sholat berjamaah, kalau sudah rajanya suka ngaji, kalau sudah rajanya suka sholawatan, maka satu negeri itu insya Allah akan berkata la ilaha illallah. Makanya kata Imam Ahmad, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, Allah cuma minta satu saja. In tansurullah, tolong agama Allah, maka Allah balas dua. Pertama, yansurkum, dia tolong kamu. Yang kedua, wa yusabbit aqdamakum, dikokohkannya kakimu, dikuatkannya kedudukanmu pada saat engkau sulit, susah, tak ada perlindungan. Di situ Allah akan memberikan perlindungan. Dan Allah kalau sudah berjanji 5 kali kita katakan innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak ingkar janji. Begitu juga dengan janji Pak Bupati mengatakan Ustadz Somad selesai sausiah nanti ada tanya jawab. Nah, itu janji juga. Jadi saya mesti menepati itu. Ditulis di kertas supaya saya selalu kalau tanya jawab itu tidak minta langsung. Ditulis di kertas supaya kalau nanti ada yang sulit, jadi saya lipat kertas. Selalu jamaah nanya, Ustadz Somad kami tonton di YouTube itu kenapa Ustadz bisa jawab semua? Karena yang nggak dijawab nggak diupload, yang bisa saja yang dimasukkan ke YouTube. Kita tidak bisa tabligh akbar ramai-ramai karena kita masih lagi COVID PPKM level 2. Tahun depan mudah-mudahan saya bisa datang kalau COVID-nya sudah pulang kampung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menolong agama ini dengan hartanya, orang kaya, bisnismen, petani sukses, pedagang. Ada yang menolong agama ini dengan kekuasaannya, bupati, dandim, kapolres, hakim, jaksa. Ada yang menolong agama ini dengan ilmunya, kepala kantor Kementerian Agama, para habaib, alim ulama, majelis ulama. Apa yang dititipkan Allah kepada dirimu, pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan serahkan urusan menolong agama kepada ustadz, karena ustadz hanya menjawab pertanyaan yang bisa dia jawab. Fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Ini sekarang manusia ini banyak salah. Ketika urusan agama, itu kan urusan ustadz, itu kan urusan tuan guru. Tapi ketika beragama, dia tidak mau tanya ke tuan guru. Mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. AC-nya rusak, dia bawa servis AC. Handphonenya rusak, dia bawa servis handphone. Agamanya rusak, dia betulkan sendiri. Seolah-olah dia paham segala sesuatu. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak tanya sama Habib? Kenapa tidak tanya sama tuan guru? Dia manusia, saya manusia. Dia makan, saya makan. Dia tidur, saya tidur. Dia bisa menafsir Al-Quran, saya pun juga sama. Kalau ada orang ngomong begini, kita tinggal jawab, ente waras. Kenapa tidak tanya kepada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i manusia, saya manusia. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i tidur, saya tidur. Kalau Imam Syafi'i bisa menafsirkan Al-Quran, maka saya pun juga bisa sama. Imam Syafi'i dengan ente memang sama-sama makan. Tapi Imam Syafi'i kalau pulang sholat dari masjid ke rumah, telinganya dia tutup. Ketika ditanya sama orang di rumah, kenapa kau tutup Imam Syafi'i? Aku takut semua yang aku dengar di jalan masuk ke telingaku dan aku hafal, mengingatnya memusingkan kepalaku. Kita disuruh ngulang ceramah Ustaz Abdul Somad, jangankan yang mendengar, yang ceramah pun lupa apa yang disampaikan. Betapa kita lemah. Maka kita bertanya kepada alim ulama dalam masalah agama. Adapun dalam masalah urusan menolong agama, jangan kita serahkan kepada ulama, tapi kita tolong agama Allah ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selalu saya tanya adik-adik mahasiswa jamaah,
Kira-kira mana yang paling efektif berdakwah? Ceramah atau jadi polisi dan tentara? Semua mengatakan ceramah paling efektif. Pakai mikrofon, pakai sound system, tabligh akbar, ceramah, khutbah, tausiah. Oh, kalau gitu nolong agama dengan ceramah. Ya. Ustadz mengajak orang sholat ke masjid. Waqimus sholat, dirikanlah sholat. Marilah ke masjid. Apa yang terjadi? Di beberapa masjid, dia muazzin, dia Bilal, dia imam, dia makmum. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak khutbah, tidak tabligh akbar, tidak perlu berteriak tegang urat leher, tapi dia langsung yang jadi imam di masjid. Takbirnya kuat, Allahu Akbar. Gitu kalau Kapolres jadi imam. Begitu kalau Dandim jadi imam. Insya Allah Kapolsek, Babinsa, semuanya akan rajin sholat berjamaah. Kenapa? Bukan kata Abdul Somad, kata seorang sosiolog muslim dari Tunisia, namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun, yang dikenal dengan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Apa kata beliau? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut agama raja-rajanya. Kalau sudah rajanya sholat berjamaah, kalau sudah rajanya suka ngaji, kalau sudah rajanya suka sholawatan, maka satu negeri itu insya Allah akan berkata la ilaha illallah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintalah Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Mudah-mudahan kabupaten, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, Kapolres, Dandim, semuanya amanah sehingga negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pak Ustadz, gimana kalau saya minta doa supaya diberikan suami yang soleh? Kalau ibu minta suami yang soleh, yang dapat rahmatnya cuma ibu sendiri. Ibu belum sampai sekarang belum mau berbagi dengan yang lain. Saya sekedar mancing aja. Mana tahu ada yang bilang mau. Tapi kalau satu daerah, kalau kepala desanya, satu desa akan mendapatkan rahmatnya. Kalau ada kecamatan, satu kecamatan dapat mendapatkan rahmatnya. Kalau satu kepala dinas, satu kantor dinas akan mendapatkan rahmatnya. Begitu pentingnya kekuasaan. Jadi ada sebagian orang mengatakan, kekuasaan ini tidak penting Pak Ustadz, politikus itu isinya tikus. Sampai ada orang mengatakan, a'udzubillahi minas siyasah. Orang selalu bilang, a'udzubillahi minas syaitanir rajim. Dia enggak, a'udzubillahi minas siyasah. Aku berlindung kepada Allah dari siasat politik. Siapa yang bisa merebut Konstantinopel, merubahnya menjadi Istanbul, kalau bukan kekuasaan Muhammad Al-Fatih? Siapa yang bisa merebut Palestina yang dijajah oleh Israel, kalau bukan Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa yang bisa merubah masjid yang dulu dipegang oleh Syiah berubah menjadi Ahlu Sunnah wal Jamaah, kalau bukan Sultan Salahuddin? Orang Barat susah menyebutnya Salahuddin. Mereka menulis dalam buku literatur mereka Sultan Saladin, Salahuddin. Jadi kekuasaan amat sangat penting. Saya tanya tadi, ini Bapak periode keberapa Pak? Periode kedua terakhir Ustadz Somad. Pantasan Pak Bupati ingin saya datang sekali lagi, penutupan terakhir beliau. Tapi insya Allah ke depan, kalau pemimpinnya suka pada tausiah ceramah, dia undang habaib, dia undang ulama, dia buat maulid, dia buat majelis. Tapi mohon maaf, tapi ini bukan doa, tapi supaya kita berhati-hati. Kalau sampailah kepala daerah kita hobi lagu dangdut, habis kita. Dibuat pentas setinggi-tingginya, penyanyi dengan rok sependek-pendeknya. Yang susah ibu. Bapak tuh ingin artisnya seperti ibu, ibunya mesti seperti artis. Kan susah itu. Semua ibu-ibu nanti akan operasi plastik. Wajah ibu semuanya kresek.
Ini pentingnya yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa menolong agama dengan kekuasaan. Saya menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional, menjadi duta zakat di provinsi. Badan Amil Zakat bagian sosialisasi dulu. Sekarang karena sudah sering pergi-pergi, takut tidak aktif, mengundurkan diri, berhenti. Bayarlah zakat, wa atuz zakat. Perolehan zakat tidak meningkat. Tapi ada orang yang tidak khutbah, tidak ceramah, tidak menggelegar, senyum, diam, hanya dengan tanda tangan. Perbuk, peraturan bupati, zakat potong atas. Yang tidak mau siap-siap langsung meningkat. Betapa dengan kekuasaan di ujung jari, betapa dengan kekuasaan yang dititipkan di pundak, maka dia bisa menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tahajudnya di tengah malam, dari mulai sholat isya sampai sholat subuh, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tasbih, tahmid, takbir, zikir, baca Quran. Tapi siangnya tidur. Ada orang yang malamnya mungkin hanya 2 rakaat, witirnya pun 1 rakaat. Namanya sholat malam minimalis. Tidak terlalu banyak rukuknya, sujudnya juga tidak terlalu banyak. Tapi siang dia mengurus umat, 1 kabupaten mendapatkan rahmatnya. Maka sesungguhnya berbagi-bagi. Ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan tasbih, tahmid, takbir, zikir, solawatnya. Tapi ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal mengurus orang banyak. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mereka dapat dua-duanya. Tapi kemudian hari berganti, musim berubah, kita mesti berbagi-bagi. Inilah yang terjadi pada pulau Kalimantan, bil khusus Kalimantan Selatan. Tiba-tiba ada 1 anak dari Kalimantan Selatan mendapatkan hidayah, bersyahadat, dan saya ziarah ke makamnya, Sultan Suryansyah. Mu'allaf ini Pak, ya, dia masuk Islam Pak Ustaz. Siapa yang mengislamkannya? Ini kubur orang yang mengislamkannya dari kerajaan Demak, yang membimbingnya dalam ajaran agama Islam. Sultan, penguasa, ulil amri, selalu berdampingan dengan para habaib dan alim ulama. Selama mereka sejalan, insya Allah umat ini akan menjadi baik, insya Allah. Inilah yang saya lihat di Tapin. Ada Pak Bupati, ada Pak Kapolres, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya lihat tadi Pak Kapolres gimana caranya salaman dengan Ketua MUI, diciumnya tangan Ketua MUI. Ustaz Somad, ini orang tua saya, beliau yang selalu ceramah di kantor Polres Tapin. Insya Allah kalau selalu tausiah, selamat insya Allah.